Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mbak. Selamat malam Mbak Ayu. Sebelumnya terima kasih ya sudah bersedia mengikuti konseling melalui Google Meet kali ini. Apa suara saya terdengar Mbak? Ya Bu, selamat malam. Sudah terdengar? Oke, baik. Sebelum kita mulai, Mbak Ayu kan sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling ya? Ya Ibu, benar. Sudah Ya, pernah. baik. Jadi tentu saja Mbak Ayu sudah mengetahui asas-asas yang ada dalam konselingnya. Jadi saya akan memastikan dulu apakah Mbak Ayu sedang berada di ruangan yang tertutup dan hanya ada Mbak Ayu sendiri. Benar Ibu. Baik. Saya sekarang berada di kamar dan tidak ada orang lain. Oke, baik. Nah, kedua ada asas keterbukaan sama asas kesukarelaan. Nah, kan Bayu sendiri yang menghubungi saya untuk mengikuti konseling, jadi saya mengartikan itu sebagai Bayu sudah sukarela. Nah, kemudian saya berharap Bayu ini terbuka dalam menceritakan masalahnya pada saat konseling nanti, gitu ya Mbak? Ya Ibu. Oke, baik. Kemudian sesi konseling kita kali ini itu akan berjalan kurang lebih 30 menit, gitu ya Mbak? Ya Ibu. Oke, baik. Nah, seperti biasanya, di dalam sesi kali ini kita akan membahas masalah-masalahnya Mbak Ayu dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Itu ya Mbak. Nah, jadi apa masalahnya Mbak Ayu? Apa yang terjadi sama Mbak Ayu? Jadi gini Ibu, saya itu sekarang sedang punya masalah Ibu dengan teman dekat saya. Oke, baik. Jadi sekarang itu Mbak Ayu sedang bermasalah dengan hubungan pertemanannya dan itu membuat Mbak Ayu merasa tidak nyaman di sekolah, begitu. Benar Ibu. Jadi sejak saat permasalahan itu terjadi, saya tuh kayak merasa tidak nyaman gitu berada di kelas. Bisa Mbak Ayu ceritakan lebih lanjut sebenarnya apa yang terjadi? Jadi gini Ibu, teman saya itu marah sama saya karena dia itu menganggap bahwa saya itu menceritakan dirinya dan membicarakan dirinya kepada teman lain, padahal saya tidak melakukan hal tersebut. Oke, baik. Saya paham ya bahwa di sini Mbak Ayu tuh merasa disalahpahami seperti itu dalam situasi pertemanan itu. Dan apa sih yang Mbak Ayu rasakan setelah masalah itu terjadi? Ya, setelah masalah tersebut terjadi ya yang pasti saya itu sedih Bu, kemudian kecewa, dan saya itu merasa teman-teman saya itu menjauhi saya gitu. Oke, baik. Mbak Ayu di sini merasa sedih, kemudian merasa kecewa karena hubungan pertemanan yang sebelumnya dirasakan baik-baik saja itu menjadi renggang. Nah, kemudian Mbak Ayu merasa kesepian. Nah, dan Mbak Ayu itu merasa sendirian karena temannya itu sudah tidak mau main lagi sama Mbak Ayu, gitu ya. Iya Ibu, jadi saya itu Bu, jadi malas gitu untuk bergaul dan saya itu lebih sering menyendiri. Oke, baik. Nah, apakah sejak masalah itu terjadi semangat belajarnya Mbak Ayu itu juga ikut menurun begitu Mbak? Iya Bu, karena konsentrasi saya dalam belajar itu jadi sulit gitu. Iya, iya. Jadi masalah pertemanan ini itu juga mempengaruhi semangat belajar dan kepercayaan dirinya Mbak Ayu di sekolah ya. Iya Ibu, jadi saya itu merasa kepercayaan diri saya itu menurun. Jadi kemudian tapi saya juga ingin Bu memperbaiki hubungan ini, jadi biar masalah ini cepat
Jadi Baik. sehingga semangat belajar saya itu, konsentrasi belajar saya itu bisa seperti dulu lagi. Iya, baik. Tadi Mbak Ayu mengatakan bahwa Mbak Ayu tuh ingin memperbaiki hubungan pertemanannya. Tapi sejauh ini saya mendengar itu Mbak Ayu belum mencoba apapun untuk memperbaiki hubungan tersebut, Mbak. Benar demikian? Iya sih Bu, saya juga baru menyadarinya. Di satu sisi Mbak Ayu tuh ingin hubungannya itu menjadi lebih baik. Tapi kok Mbak Ayu itu belum berusaha untuk ngapa-ngapain, tidak berusaha untuk bisa lebih baik sama temannya itu, Mbak. Jadi menurut Mbaknya, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungannya Mbak sama temannya? Menurutnya gimana? Kalau saya sih Bu, pernah berpikiran gini ya, saya tuh ingin mulai dengan berbicara baik-baik, mungkin bisa lewat chat dulu, kemudian nanti kalau saya itu bersedia, saya ingin langsung bertatap muka gitu. Iya. Menurut Ibu ya, itu langkah yang sangat baik untuk memulai dan menunjukkan bahwa Mbaknya ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Nah, menurut Mbak nih, kira-kira siapa yang bisa membantu atau mendukung Mbak Ayu untuk bicara sama temannya? Kalau menurut saya sih mungkin ketua kelas Ibu bisa membantu menjadi penengah gitu. Oke, baik. Jadi rencana kedepannya Mbak Ayu ini itu untuk menghubungi temannya yang bermasalah sama Mbak Ayu tadi, itu dihubungi melalui chat ya. Kemudian setelah itu Mbak Ayu mencoba untuk berbicara secara langsung sama temannya. Dan kalau diperlukan, Mbak Ayu akan meminta bantuan dari ketua kelasnya gitu, Mbak. Benar Ibu. Jadi saya di sini akan mencoba untuk melakukannya. Baik. Tapi jika setelah langkah-langkah yang sudah direncanakan tadi tidak berhasil, maka saya menyarankan untuk setelah ini kita akan mengadakan sesi konseling selanjutnya gitu Mbak. Dan bila perlu setelah itu kita akan melakukan mediasi secara langsung di sekolah. Apa Mbaknya bersedia? Bersedia Ibu, bersedia. Terima kasih. Baik. Jadi hari ini kita telah membahas masalahnya Mbak Ayu. Kemudian kita juga sudah tadi membahas perasaan-perasaan apa yang Mbak rasakan. Nah, kemudian dampaknya terhadap semangat belajarnya Mbak Ayu di sekolah. Nah, kemudian sudah juga tadi kita mengatur langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki hubungan pertemanannya Mbak Ayu itu. Nah, setelah sesi konseling ini, apa yang Mbak Ayu rasakan? Setelah sesi konseling ini, saya tuh merasa lebih tenang, dan yang pasti mulai saat ini tuh saya sudah punya gambaran apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, baik. Tentu saja saya ikut merasa senang dan berterima kasih atas keterbukaannya Mbak Ayu selama sesi konseling melalui Google Meet ini. Nah, dan tentu seperti janjinya kita tadi, kita akan menjadwalkan pertemuan berikutnya. Nah, atau nanti kita akan langsung bertemu di sekolah, Mbak. Nah, dan untuk melihat perkembangannya Mbak Ayu, kita tetap akan menjaga komunikasi ya Mbak. Jika diperlukan, Mbaknya bisa langsung menghubungi saya seperti itu Mbak ya. Baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Ya, Sampai sama-sama. jumpa di pertemuan yang berikutnya. Ya.